Perkenalkan, nama saya Yuan Kastawu, nomor absen 12. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Inti dari soal yang pertama, dengan adanya perbedaan dari NU dan Muhammadiyah, apakah kedua organisasi itu dapat mewujudkan cita-cita dan tujuan dari organisasi agama dengan baik dan tepat? Jawaban dari kelompok kami adalah NU dan Muhammadiyah memiliki ciri-ciri yang berbeda. Meskipun pada dasarnya ingin mengenalkan Islam dan ajaran kepada semua orang, keduanya juga mempunyai masa yang sangat banyak. Sering terlihat berbeda haluan dan berlainan kebijakan, tetapi keduanya tetap menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai landasannya. NU dan Muhammadiyah juga aktif dalam kancah perpolitikan di Indonesia. Untuk itu, NU dan Muhammadiyah bisa mewujudkan tujuan dari organisasi agama dengan baik dan tepat, karena pada dasarnya tujuan dari kedua organisasi itu adalah sama. Pertanyaan yang kedua, apa saja kontribusi dari organisasi keagamaan yang masih terjaga hingga sekarang? Jawaban dari kelompok kami, NU dan Muhammadiyah tentunya sangat berkontribusi dalam banyak bidang di Indonesia, baik dari mulai didirikannya kedua organisasi tersebut hingga sekarang. Seperti beberapa tahun lalu, kedua organisasi ini berkontribusi dalam keputusan Full Day School yang diambil oleh Kemendikbud, yang dimana kedua organisasi ini kembali berbeda pandangan. Muhammadiyah menyetujui adanya Full Day School, sementara NU menolak secara tegas diadakannya Full Day School. Perkenalkan, nama saya Iwayan Sigit Harimurti dari kelas 11 MIPA 3, absen nomor 13. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari dua kelompok yang berbeda. Yang pertama, kelompok 6. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan tradisi tahlilan? Jawabannya yaitu, tahlilan adalah ritual atau upacara selamatan yang dilakukan sebagai umat Islam, kebanyakan di Indonesia dan kemungkinan di Malaysia, untuk memperingati dan mendoakan orang yang telah meninggal, yang biasanya dilakukan pada hari pertama kematian hingga hari ke-7, dan selanjutnya dilakukan pada hari ke-40, ke hari 100, ke 1 tahun pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Ada pula yang melakukan tahlilan pada hari ke-1000. Yang kedua dari kelompok 10. Pertanyaannya, apa saja tujuan dari organisasi keagamaan? Jawabannya yaitu, tujuannya adalah menegakkan ajaran keagamaan, menyebarkan ajaran keagamaan, contohnya MUI, Majelis Ulama Indonesia, yang bertugas sebagai penegak ajaran agama di Indonesia dan pemberi aturan atau fatwa bagi ketetapan masyarakat Islam di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Igede Wisnu Prawita Sedana, nomor absen 2. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 8. Pertanyaannya, kenapa dahulu NU dipandang sebagai organisasi yang kolot dan menuai banyak kritikan? Apa penyebabnya? Menurut saya, karena NU tidak menyetujui perkembangan dan pembaharuan pemikiran Islam yang menghendaki pelanggaran segala bentuk amaliyah kaum Sunni. Sebuah pemikiran agar umat Islam kembali pada ajaran Islam murni, yaitu dengan cara umat Islam melepaskan diri dari sistem bermadzhab bagi para kiai pesantren. Pembaruan pemikiran keagamaan sejatinya tetap merupakan suatu keniscayaan, namun tetap tidak dengan meninggalkan tradisi keilmuan para ulama terdahulu yang masih relevan. Untuk itu, Jam'iyah Nahdlatul Ulama cukup mendesak untuk segera didirikan. Di kalangan kepemimpinan NU, yang menjadi konflik adalah kebutuhan untuk memenuhi tuntunan pengikut kolot dan kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan suatu partai politik modern agar bisa bersaing dengan efektif.